Halo, selamat siang. Mari kita mulai. Semoga sehat, semoga udah makan siang, semoga lancar. Hari ini kita itu ya, sidak progres ya, sama boleh tanya-tanya kalau ada yang mau dikonsul. Tapi saya periksa dulu pekerjaan-pekerjaannya. Coba ya, mana nih? Yang udah ngumpulin mana nih? Hmm. Jeng, ada yang belum nih. Bima mana Bima nih Bima? Kita cek Bima. Kita cek Bima. Oke. Oke, Bim. Bim tiba-tiba gini, Bim langsung install aja. Udah ada nih, tiba-tiba. Oke, oh dia pakai SMPP ya? Oke, pakai SMPP. Terus udah ada jalan lognya, SQL injection. Terus jadi gimana? Nah, itu. Oke. Sampai sini ya, Bim. Lanjut ya, Bim. Ini masih baru intro kan? Halo, ini Oke, saya progres lagi, semangat. Bu. Ya, Bu, Oke, makasih, Bu. Bima. Yau. Semangat, Bim. Pasti, Bu. Tegar. Ih, Tegar belum ngumpulin. Tegar. Ih. Wah, tadi datang duluan loh. Mana Tegar? Adi, Mbak Ini Bu Ida. baru nyadar kalau misalnya ada pengumpulannya. Tapi tadi udah nyoba cuman sampai masukin Ini ke nih. ininya. Mbak, cuman sampai masukin ke apa ya? Cuman bisa udah nampilin login page-nya doang, tapi gak nyambung antar satu sama Biarin lain. kumpulin aja ya Allah. Soalnya saya udah nggak ngasih tugas ya. Jadi kalian Nah, tuh nanti saya kumpulin selesai. Bu. Laporannya juga belum disusun masalahnya. Nggak Baru di usah SS doang. bagus. Tegar. Nggak usah bagus-bagus. Kumpulin aja sekarang. Nih saya tambahin ya. Kumpulin aja hari ini. Progres aja mana aja gitu. Jadi saya ada bahan untuk disiksa dulu. Maksudnya oh udah sampai sini gitu. Jadi mulai minggu ini tuh nggak ada tugas, tapi saya ngecek laporan progres ini. Jadi upload ya, Agatha juga belum ada lagi nih. Aduh, 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 emosi. Aris Kimiardi nggak ada. Cahyo mana Cahyo? Ada nih ya, Cahyo ada nih. Oke, Cahyo ada. Cahyo emang nimnya berapa sih? Ini udah install, astaga kecil kali lah. Oh, 043 udah bener 043. Oke, 43 ya. Ini clone project baru sampai sini. Nah, ini juga baru mulai nih. Cahyo, ayo Kemon. Masih ada firewall, masih ada ini loginnya belum. Baru ini ya, baru pengamanan web ya. Login ini ya. SQL-nya belum berarti. Ya udah, berlanjut. Dava mana Dava? Ada Bu. Dava Oh, April. beda Dava. Oke. Beda Dava, beda Dava. Dava April ada nggak? Coba kita lihat. Dap. Oke, Dap juga udah bener Dap. Ini 13. Itu saya baru awal-awal Bu, soalnya itu apa sih namanya pengen niat ganti ke kali itu masih pakai backbox soalnya. Oh, kenapa pengen ganti ke kali, Dav? Penasaran aja soalnya kepake juga ke depannya ntar. Iya, saya juga pengen install kali. Jadi saya tuh berproblem gak bisa install kali di M gitu di Apple. Nah, yang bisa tuh Ubuntu, nggak mau Ubuntu, maunya kali. Hmm, susah. Nanti, oh jadi mau pindah ke kali ya? Udah nggak apa-apa sih, Dap. Iya. Pokoknya, pokoknya reportin aja. Jadi gini, kalian nggak usah tegar, nggak usah overthinking deh. Jadi maksudnya udah, ini saya udah kerjain, tapi sampai sini kumpulin aja, berantakan biarin. Nanti kan dirapihin. Terus misalnya kalian mau ganti nggak mau pakai ini pengen ganti dari virtual machine jadi virtual box misalnya gitu. Ya apa upload aja lagi. Tapi kan saya setiap minggu jadi lihat oh kenapa nih misalnya oh ada yang dikerjain oh berubah kenapa gitu. Ya nggak usah pengen 100% nih. Dava belum ngumpulin Ya, Dafna Huzureza. ya Bu. Lagi diproses dulu ininya, si Saya laporannya. udah ngumpulin, Bu. Sebentar, sebentar. Saya cek dulu, Bu. Ada yang mau marah nih mau marah. Ya sok sok sok. Ayo bro semangat. Ini gimana ya?
Ini Daniel apa? Daniel deploy di Hah? Kok gini PHP-nya? Ini beda aja pokoknya udah login gitu ya. Tapi bukan yang login. Oh, yang ini loginnya ini. Ini udah script alert strip. Ini udah ya muncul ya alertnya. Oh, ya udah Daniel Bu, baru setup ya. maaf Bu, kayaknya tadi saya udah submit, tapi Google Drive saya penuh. Oh, Dava. Ya Ini udah hapus aja tuh email. Bisa nggak Ya, di unsubmit lagi apa gimana Bu? submit lagi dong? Sampai jam Oke 2 Bu, masih bentar bisa. saya. Submit lagi. Submit lagi. Oke, Daniel lagi mulai. Davna, salah kan ngomong ribet. Dava Husnureza upload lagi. Kosongin dulu dikit yang ada foto-foto apa, hapus-hapus dikit dulu. Devon gimana, Fon? Kita lihat. Progresnya sih masih apa yang ganti cookies segala Bu. Ganti cookies sudah? Mana? Udah itu Oh, ini Bu. session ya? Oh, nice. Iya, Bu, bagus ini. Hah? gak ada kabar buruk sih Bu. Kayaknya saya nggak bisa lanjut. Laptop saya mati total baru 5 menit yang tadi. Yang Jadi sumpah. kemungkinan nggak tertunda untuk pengajaannya untuk kedepannya saya rasa. Devon, yang bener. Mati banget. Iya Bu, baru banget mati Bu. Ini ada saksi yang lain Bu nih. Ada tuh 2, 3, 4, 5 orang Bu di kelas ini Bu yang lihat Bu. Aduh. Saya sih tugas nggak masalah. Maksudnya cuman kali gimana caranya hidup nggak ada laptop kan tugas Nah semua ya laptop. itu ya biar saya yang pusing aja sih Bu kayaknya Bu. Ya ampun, kasihannya. Ya udah, Devon ada kendala di laptop ya berarti ya. Ya. Kalau untuk Kamsis, pokoknya sih saya di-update progresnya. Kalau untuk kuliah ini misalnya darurat banget itu nggak bisa di-fix atau apa, berarti saya bisa minta Devon lakukan yang, tapi gimana ya Kayaknya kalau saya masuk pakai laptop temen aja Bu bikin VirtualBox baru ya solusinya ada lah saya yakin. ya udah sabar ya. Ya udah sabar lah. Semoga ada jalannya lah ya. Kasiannya. Tapi emang laptop itu pengujiannya pada saat kuliah sih dia biasanya. Entar apakah dia bertahan sampai di akhir atau pas mau ujung tiba-tiba kenapa ya gitu. Sabar ya Devon, oke. Semoga dilancarkan. Oke, Devon ada kendala itu ya. Fadilah Dwi Istiani, mari kita lihat. Oke. Virtual machine dengan nama NIM deploy. Oke, udah dapet. Akses ke web udah bisa. Profil pengguna udah muncul. Oh, lengkap juga ya. Tes SSS. Bisa nih. Mantap. Oke, lanjutin. Nah, lengkap kayak gini Fadila nanti tapi jelasin ya. Ini ngapain step-stepnya. Tapi udah oke lah. Tinggal diterusin. Oke. Mantap Dila. Eliezer belum ngumpulin Eliezer. Udah Eliezer ada, maaf. Eliezer pakai virtual machine ya. Virtual machine ya, VMware ya. Backbox. Kalau Backbox apa aja sih fitur-fiturnya? Saya belum pernah nyoba. Cek IP. Lebih udah kebiasaan kali soalnya. Saya kan pakai Kali ya Bu, Gimana, Dav? tapi database-nya itu nggak bisa connect Bu. Kok bisa nggak bisa sama connect? saya juga gak bisa Database connect Bu, pakai kali. Bukan database gak bisa connect sih, tapi antar PHP-nya itu gak bisa connect satu sama lain. Jadi cuma stuck di index doang. Sumpah Nah, Tegar. iya. Tunggu, hold on. Tar lu. Saya belum pernah nyoba. Nah, itu nginstallnya pakai apa? SMPP atau nginstall Apache Saya pakai terus MariaDB Bu, pakai terminal. pakai MariaDB terus web servernya apa? Apache. Apache. Tapi Iya, bisa Apache ya. dia Apache terus nginstall MariaDB server gitu. Iya. iya bisa. Tapi Cobain pakai SMPP deh. oke. Oke, Bentar. nanti Lebih saya gampang coba pakai tau. SMPP Bu. Cobain. Soalnya saya waktu itu pernah dan seamless aja gitu, tapi nggak tahu. Mungkin ya kali kalau misalnya kalian bisa Apache sama si MariaDB ya nggak tahu di kali Linux kali mereka nggak kompatibel tuh jadinya nggak connect gitu. Kalau saya selalu nggak mau pusing, selalu pakai SMPP licik soalnya ya udahlah satu orang kita environmentnya juga itu kan nanti ngetek di webnya di situ, SQS. Jadi backendnya tuh udah satu set gitu. Cobain SMPP ya, nanti kabarin progresnya.
Kalau bisa berarti bener, udah bener lah itu caranya. Eliasar gimana? Ini lagi ngetes ya. Ini apa? Ini kan gini kan? Sorry, kenapa gua gini? Nah, gini. Gateway addressesnya gini 8884, terus ada warningnya ini. Oh, iya 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 iya. Oke, terus. Kenapa Apache-nya nggak mau nyala? Ntar lo. Saya mencuci tugas proyek sampai tahap instalasi web server dan namun masih terkendala instalasinya karena data yang tidak. Oke. Oke, Eliezer. Ini servernya belum ada nih, sistem CTL start Apache 2 harusnya benar. Tapi Apache-nya nggak ada, bentrok nggak sama. Ini kalau misalnya ada juga sih, misalnya kalian database. Tapi kalau biasanya di virtual machine nggak akan bentrok. Yang biasanya bentrok tuh misalnya kalian pakai mesin kalian sendiri, terus sudah punya service lain gitu, misalnya service atau Postgre, nggak tahu apa. Nah, karena udah ada service lain, kalian nyalain ini terus jadi bentrok, jadi nggak nyala. Karena portnya udah pakai yang lain. Ya cek aja. Oke, sekarang kita lihat Faris. Makasih, Bu. Ya, Eliezer. Semangat ya. Mana ini? Nah, ini pakai SMPP ya? Gampang kan, Faris? Pakai SMPP. Gampang, Bu, pakai SMPP, Bu. Bahagia kan? Nggak usah mikir. Nah, oke. CSS aman. Tes PHP Session ID. Ya. Oke, ini admin. Tes Eja yang ini, admin yang ini. Terus pasti, ini bagus nih kayak gini nih, kayak yang Eja nih. Jadi, dipindahin sessionnya, ya kan? Terus jadi admin kan dia. Bisa dicuri cookiesnya. Makanya harus di-refresh. Ketika cookie diganti menjadi cookie admin, maka dia jadi admin. Hardening. Dikasih HTTPS. SQL inject. Incorrect username password. Ini username must contain only letters and numbers. Nice. Bagus ya, lengkap Bagus tahu. Aja lanjutkan bentar lo. Bentar ya, biasa nih. Laci. Bagus nih, lengkap aja, bagus. Kontes. Nah, sekarang udah aman ya, udah di hardening ya. Nah, kayak gini nih, bagus nih. Bagus, ini bagus. Lanjutkan, Faris. Aja, lanjut. Bagus. Hafiz? Hafiz 2? Apa nih? Oh, lengkap dia. Weh, mantap. Ini PR yang kemarin ya? Enggak loh dia. Ini yang saya PR. Ini bagus loh ini. Oh, yang kemarin ya assignment 11 ya. Oh, ini laporan progres. Oh, ya ya ya. Saya belum periksa yang 11. Lah, nanti saya gimana nilainya nih? Hafiz, yang ini yang assignment kumpulin di assignment gerak nanti Pak sama saya kelewat loh. Jangan dicampur dong. Iya ya, tapi bagus sih tadi rapi. Nah, ini pakai SMPP juga nih. Oke. Tes SSS. Mantap. Cookiesnya ini. Nah, ini punyanya Hafiz Novel. Tunggu. Udah saya turn in, Bu. Udah? Udah. Siap. Thank you. Hafiz, ini aman ya? Localhost. Ini yang sudah diganti. Oke, lengkap juga ini. Oke, tinggal dilanjutin nih berarti ya. Ini aman kan? Tunggu. Itu belum pakai HTTPS kan?
Ini cookies adminnya itu. Face username mana? Yang akhir, yang ada, yang command line yang ada ini alamat akhir dari NIM-nya nggak ada. Ih, lengkapin ah. Iya Bu, itu kayak saya kelupaan stepnya yang ganti IP pakai NIM itu. Oh, Jadi udah keburu terlanjur, nanti dibenerin lagi deh. ya kalau bisa ya, soalnya nih saya harus melihat username-nya. Just for in case, soalnya saya mengalami ini trust issues, trust issues. Apa sih Bu katanya? Oh, 11 tadi udah sampai mana lah Kak, jadi lupa. Tadi udah sampai Cahyo. Dila udah ngumpulin. Bima, Agatha ada nih. Ini tugas mana? Tunggu. Kok jadi kacau saya? Password. Ini dong. Nah, tadi udah sampai Fadila udah, Hafiz udah ya. Ahideo nih sekarang. Oke, Ahmad Hideo. Oke, VMware. Terus deploy awal. Ya. Start Apache aman ya? Running. Udah bisa lah. Akses web di host. Bisa inject SQL injection. Kok gini? Hah? Admin password bebas bisa ya? Mau tentang admin. XSS ya, oke. Oke, lanjut nih Hideo. Oke, good ya. Jangan lupa bikin reportnya ya. Bu, session Hairan saya nggak? nggak bisa-bisa, Bu. Hairan apa yang nggak bisa? Saya Deo, Bu. Sessionnya Ah, nggak bisa-bisa, Bu. session yang mana? Yang tadi? Yang cookie, Bu. Nggak bisa-bisa saya nge-stuck, Bu. Lah, tadi kok kayak gampang? Tadi yang udah bisa siapa? Hafiz ya? Hafiz? Hafiz udah bisa? Eja juga udah bisa. Coba. Kenapa ya? Nyangkut di mananya ya? Tunggu. Saya Kan kalau tinggal misalkan pakai itu masuk, loh, pakai development. Apa sih istilahnya? Pakai ini web inspector, dilihat cookiesnya. dia nggak ini, Bu. Nggak keganti-ganti. Oh, kan tinggal diambil. Jadi gini, Iya. login pakai admin, ambil cookiesnya. Terus login jadi orang biasa. Cookiesnya diganti, nggak bisa. Harusnya simple itu, Ai. Cobain lagi nanti Hideo, cobain lagi. Harusnya cuman gitu, Ai. Cuman kata-kata Hideo teh. Harusnya cuman gitu. Kayak ini kan punyanya, ini punya siapa? Ini Hideo ya? Nggak dapet ya? Punyanya sebelum Hideo tuh Hafiz. Coba kita lihat yang dia. Kan gitu. Tinggal dicomot gini kan di sini. Nih. Dapat value-nya, ngambil di nih ya, cookies. Terus di copy kan. Terus nanti kalau dapat yang ini, cookiesnya ganti. Taruh ambil di network kan ada tuh. Nih. Cookiesnya apa? Dia request apa, kita ganti pakai cookiesnya admin. Nanti kita jadi admin gitu kan. Jadi Coba lagi deh, loginnya coba lagi. 2 kali, Bu. Hah? Iya. Jadi pertama kali login dulu jadi admin. Curi cookiesnya. Nih. Gitu kan. Iya kan gitu kan. Terus lagi itu kita login jadi biasa. Cookiesnya diganti cookies admin. Tempelin ke situ. Nah, nanti dia jadi admin. Padahal loginnya bukan login admin gitu. Oh, makasih, Cobain, Bu. cobain ya Ideo. Iya, Bu. Makasih Nanti ya, Bu. nanti saya lihat ya progresnya ya. Kasih tahu kalau ada yang masalah lagi. Aduh ini. Sebentar ya, saya pesan dulu bentar. Hold on. Sebentar tunggu. Minum dulu.
Maaf ya, urusan presentasi. Tunggu. Zikri, mana Zikri? Zikri pakai VMware. Blackbox 9. Ini udah 147. Ya, oke. Installing Apache. Dia Apache. Oke, installing MySQL. Oke. Installing PHP. Oh iya, astaga, ada yang lupa. Oh. Bu, saya kali Linux sudah bisa connect database-nya, Bu. Aman, Bu. Pakai apa, Dav? SMPP? Enggak, pakai Apache. Lah, terus kenapa kemarin nggak bisa? Jelaskan. Ya, begitu, Bu. Si Dava mah nggak mau ngajarin, biar saya tuh udah ngerti gitu. Kenapa? Segala Itu konfigurasi MariaDB-nya yang harus diganti, Bu. Oh, di sebelah mananya sih di itunya ya? Kayak ya ada settingnya lah ya. Oke. Soalnya penting lah yang gitu-gitu tuh buat debugging. Jadi kalau ini kebanyakan, oh waktu itu gini, waktu ini gini. Oke, ya kalau ada yang problem tuh bisa diskusi juga loh. Ini bikin PHP login. Oh lagi baru bikin database ya, Zikri. Lanjut ya. Oke, tapi Apache berarti kan Apache sama MySQL jalan ya. Cuman belum ngobrol kan PHP-nya ke database. Ada yang problem soalnya Bu nggak bisa registrasi. Kenapa nggak bisa tuh? Kalau nggak bisa registrasi, tapi kok bisa? Berarti kan kalau nggak, misalnya PHP-nya udah keluar kan, PHP-nya ngeluarin login kan, terus nggak bisa registrasi, berarti nggak bisa connect ke database. Nah itu kalian jangan lupa apa setup database, apa password sama ini itunya gitu. Barangkali nggak nyambung. Yang nggak tahu tadi kayak Dava gitu kali. Ada setting apanya? Ya Raffi bagus ya ada. Nah nanti kalian bikin report kayak gini, kayak Raffi. Tapi kalau sekarang mah biarin aja masih berantakan, tapi di akhir nanti bikin kayak gini, yang rapi. Oke, Raffi udah sampai sini. Raffi berapa sih? 190, 190. Oke. Oh, ini baru mau PHP login. Login udah masuk, bisa. Yang lengkap ya, yang tadi tuh kayak yang tadi tuh semuanya tesnya dihituin. Dilengkapin lagi yang kayak cookies lah, apa masukin jangan ada yang kelewat. Makin lengkap makin bagus loh. Ya, Raffi juga lengkapin nih. Jadi jangan loncat-loncat. Baik, Bu. Ini kan Terima kasih, Bu. ini login jadi tahu ini mau ngapain sih gitu. Terus hardeningnya apa, tesnya apa gitu. Ini Maleaki kok belum ada tuh, Ben? Maleaki Nimo, kenapa tidak mengumpulkan? Adrian mana Adrian? Adrian, Hadir, Bu. kita intip. Dia pakai apa? Oke. Configuration-nya. Nah, itu salah, Bu. Itu kan cuma nentuin subnetnya aja, nyamain subnet. Oke. Tiba-tiba login nih, belum ada yang tadi. Ya, nggak ke screenshot, Bu, ya. Makanya pas ngerjain. Ya. Nanti dilengkapin, Dre. Oke, loncat Ya, ke Bu. login. Ini udah ada. Oke. XSS ada. Hah, ini apa? Ini ada nih. Nah, oke. Ini oke nih. Ya udah tinggal dilanjut ya. Belum ada yang sampai ke itu ya, firewall ya, nggak apa-apa. Nah kan kalau nggak diteror gini, kalian nanti nggak mulai. Yang susah tuh sebenarnya kan mulainya. Nanti kalau udah ngerjain itu, insya Allah kan tinggal nerusin. Saya kan tugasnya ngegebah-gebah. Ya. Najwa Safira Firdaus, admin. Oke.
Najwa lanjutin dia udah sampai sini lah ya pokoknya ya. Oke, gak apa-apa. Pokoknya udah ngumpulin dulu. Nanti dilengkapi lagi Najwa berarti. Naufal, Fadil, deploy SMPP. Dia pakai SMPP. Oke, nyalain server, login, SQL injection. Oke, pakai ini ya. Terus kita coba SSS, possession ID bisa, admin, test user, selamat datang Naufal, diganti cookies menjadi admin. Oke, lengkapin lagi Naufal, udah oke. Udah berstruktur lah. Nanti di itu ya. Dilengkapin ya. Tugas besar Progres Nirwan masih terkendala dalam mengganti IP ke NIM ketika berhasil diganti, host masih mendapatkan akses. Kenapa bisa gitu sih? Harusnya kan ngeganti host mah nggak susah ya? Harusnya. Tapi ya udah, tar dulu. Nanti kita debak, tenang. Ini kita melihat dulu yang sudah masuk ke login. Register bisa. Ini langsung SQL injection. Ini dikasih keterangan Nirwan nih teh lagi ngapain, yang ini XSS, yang ini SQL injection, yang ini lagi tes cookies gitu ya. Biar cakep dan rapi, alright. Tapi nggak apa-apa lah, ini kayaknya buru-buru nih ngumpulin. Oke lah. Dihargai karena ngumpulin lah ya, Nir. Nanti lanjutin ya, lengkapin ya. Maaf ya, Novi? Bu. Iya, nggak apa-apa. Saya lebih seneng ngumpulin sih daripada... Oh bisa? Oh ya pinter. Tuh kan bisa Hideo, mantap. Makasih ke yang teman-temannya tuh pada nyontoin juga kan. Sip lah, mantap. Sekarang Nofri, mana Nofri? Nah, hadir Bu. Nofri, Itu masih ada yang kurang Bu. dilengkapin lagi ya. Tapi ini udah rapi sih. Ini dapat ya session ID udah. VMware admin udah jadi admin. Cookies dia ngambil, bagus. Oke. Lanjutin lagi Nofri. Baik Bu. Semangat ya. Ya. Agil, mana Agil? Kagak ada nih. Owen, Joshua Owen. Bisa kan? Taruh tadi salah Apache database mana? Oke. Langsung sampai sini ya? Owen belum ya? Lanjut Ya, ya. Bu, masih sampai yang MySQL. Ya udah nggak apa-apa. At least udah mulai kan? Bagus lah. Bagus. Lanjut, tinggal lanjut. Oke, Owen oke. Raffi ya, Zikri. Raffi pakai VMware. Wih, banyak. 27 halaman, bro. Ini lengkap nih. Allahu Akbar. Dia lengkap semua di screenshot. Oke, dia pakai Ubuntu. Kapasitas 35. Oke, setup. Nggak apa-apa, bagus lah. Lengkap lah, mantap. Apa dia pasti copy paste tapi ini harus dihargai loh. Tahu nggak, kalian tuh gini deh. Lupa saya bilang, kan kalian tuh kan ngerjain gini capek kan? Maksudnya effort kan? Nah, jangan disia-siakan gitu. Ini tuh harus jadi portfolio kalian atau jadi evidence skill kalian. Gimana caranya? Jadiin posting TikTok lah. Jadiin posting YouTube, jadiin posting TikTok. Kan kalian bisa misalnya udah banyak sih sebenarnya, tapi kalian bisa kayak ya udah gitu, lo mau nonton boleh, lo mau nggak nonton boleh, pokoknya gue mah misalnya arahnya mau mengedukasi boleh, misalnya nih caranya teman-teman kalau mau hardening ini mau gitu boleh, atau kalian cuman ngumpulin di YouTube nih tugas nih ya, lagi ngerjain tugas minggu pertama gini, minggu kedua gini, cara setting Kali Linux itu kan sebenarnya mungkin terserah gitu mau nonton atau enggak, tapi kalian satu dokumentasi, dua portfolio. Jadi nanti kalau kalian ngelamar kerjaan tuh, nanti ya kalau kalian kerjaan online itu klien itu pasti nanya,
Coba mana hasil kerjaan kalian yang udah pernah saya mau lihat. Itu kalian tinggal ngasih link TikTok, link YouTube. Taruh saya berdiri meja dulu. Ini geser. Jadi jangan disia-siakan gitu. Ini selain selain kalian dokumentasin buat kuliah, itu bisa kalian taruh di sosial media juga. Jadi kayak bisa buat branding kan. Personal branding bisa, buat portfolio bisa, buat latihan bikin konten bisa. Jangan dibuang-buang. Ini tuh capek. Lihat nih, si Raffi kok screenshot ini emang copy paste pegel. Ini tuh bisa, atau misalnya kalian bisa juga bikin ini loh, jualan produk digital. Misalnya cara instalasi, cara mengamankan website kalian. Terus kalian bikin nih dokumen kayak gini, dijual nih di link ID dijual di apa? Satu lagi apa? Ya pokoknya itu ya dijual. Itu kalian lumayan loh bisa jual 30.000 misalnya tuh, 150.000 gitu. Terus ada yang beli. Oh iya cara gini. Cara install Apache di ini. Itu udah ini tuh bisa diduitin. Dan boleh aja gitu. Nggak apa-apa kan, maksudnya secara akademik juga nggak ada salahnya. Bukan misalnya kalian ngeplagiatin sesuatu, emang ngerjain tugas gue ya. Kalau lu ketolong ya bagus gitu. Oh ini alter. Hah? Kenapa jadi ada alter? Wow. Kenapa? Oh ada yang salah tabelnya. MC-nya notify by password. Oh dirubah password rootnya. Oh ya. Terus get database. Oh ada proses lengkap. Oi. Udah, terus sekarang udah mulai masukkan ke login. Lengkap ya Raffi, bagus nih. Ini query-nya juga ada. Mantap. Nah, ini lengkap nih. Tes login, admin 123. Tuh kan kalau kayak lengkap kayak gini tuh bisa dijual tau. Kalian percaya nggak sih kalian tuh jualan catatan kalian tulisan tangan pas kuliah? Misalnya kalian kuliah jadi teknik komputer gitu. Terus kalian punya catatan tulisan tangan kuliah difotoin, dijual tuh laku loh. Orang tuh mau beli. Misalnya ya daripada gua kuliah di TEL bayar segini ya gue bayar catatannya aja, paling nggak gue ngerti. Jadi kayak ambil kuliah itu juga setidaknya lihat catatannya. Dapat duit, harus berpikir cuan. Tes semua exploit yang diberikan. Ini ya. Selamat datang. Oh iya jadi bisa. Ini bagus nih, lengkap nih. Nice, very nice nih. This is really nice nih. Bagus nih, Raf. Pantas 27 halaman dia. Nah, terus dia lengkap nih. Ada generate share receipt tokennya udah. Formnya diperbaiki. Wah lah, ini terlengkap so far nih. Valid tadi metode dan CSRF token. Tidak valid. Alright. Bagus nih, lengkap. Nanti saya coba bahas juga si GitHub-nya ya. Tuh kan ini nge-secure. Wah, bagus ini. Oh, flash privilege juga. Ini mah udah beres atuh, Raf. Dan tuh dia sampai ngisol SSL segala, instalasi sertifikasi udah masuk SSL. Sama dia. Wow, mantap. Tapi oke. Tapi skripnya tidak berjalan. Nah, bagus nih. Session fixation. Nah, terdeteksi. Iya. Iya, tinggal dirapiin dikit nih. Raporannya bagus banget, Raf. Mantap. Ini Raffi udah tinggal ngerapihin. Well done. Raffi Azikri ya? Terima Iya, kasih, Raf? Bu. Bagus. Good job, bro. Bro is doing a great job ya, bro. Raffi Putra belum ngumpulin. Raihan mana Raihan? Raihan. Hadir, Bu. Mau ngintip. Ini berada 109. Login. Tes MD. Selamat datang Raihan. Akses web dari host udah bisa login. Menggunakan user admin. XSS-nya oke. Schedule section ini. Session ngambil terus harus jadi admin. Oke. Ya.
Oke, tinggal dilanjutin ya Raihan ya. Rapi gini ya laporannya ya, yang bagus. Siap, Bu. Siap. Oke, Raihan Akbar, mantap. Rizky Putra, ini masih soalnya aja. Itu saya belum, Bu. Masih di bawahnya apa? Kemarin tuh nyampe yang ini, Bu. Mana. Nih, ntar. Semalam masih banyak error, saya belum tahu bagaimananya, nanya temen pun tidak bisa jawabannya. Oke. Tapi ini kalau dilihat udah nginstall SMPP. Berarti kan harusnya bisa nyalain server web server sama nyalain SQL server kan? Iya, sabarin aja. Belum. Pokoknya pokoknya stepnya tuh ya itulah install VMware. Kalau udah sebenarnya kalau server udah nyala semua tuh udah tinggal nyoba-nyoba, udah nggak ada masalah. Yang paling suka kendala tuh ya itu kalian nge-set up MySQL password sama username-nya sama di codingnya nggak sama, nggak nyantol gitu. Atau kayak tadi nggak tahu Dava gimana tadi nggak nyambung terus jadi bisa ada settingnya mungkin. Kecil kali lah ini nggak kebaca ya Allah. Ini resolusinya berapa Satria? 720, kalau di YouTube ini 360, liatin. Mata gue nggak kelihatan. Iya Bu, itu udah dicoba-coba tetap masih segitu, heran juga saya. Ini layarnya resolusinya terlalu kecil atau mata? Iya kecil banget, saat nggak bisa dibaca. Ya oke lah, saya mengira-ngira pokoknya ini SMPP lah ya ini bentuknya. Terus ini ada login gitu ya. Kecil kali sih mah. Screenshotnya kayaknya sih setting resolusinya kecil tinggi banget, tapi screenshotnya nggak tinggi jadi buram. Semangat Satria, lanjutin. Ya Bu, makasih Bu. Ya, Stefanus Wahyu mana? Oke, dia lengkap juga nih. Mau dari VM nih. Install VM, update. Belum konfigurasi IP. Oh, kenapa? Kayak udah nanti. SKP SMPP udah jalan. Bikin PHP login udah. Clone project udah. SQL injection bisa. Oh, tinggal dilanjut ya, Steph? Iya Bu, tadi itu yang cookies tuh udah, tapi belum diupload yang barunya Bu. Oke, nggak apa-apa. Nanti disertakan aja buat laporan berikutnya kan? Ya oke Bu. Sip. Jadi nanti tugas hari ini tuh tugas buat minggu depan tuh ya ini lagi progress project aja. Jadi update aja Steph, nggak apa-apa. Wilhelmina Arlin. Dia pakai nama dan NIM ya udah. Reply awal. Home. Access udah. Ini belum ada yang SQL injection ya? Will nanti dilengkapin lagi Wilhelmina ya. Nih biarin lanjut dulu. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya udah ngumpulin dah. Sekarang kita neror Zeo. Zeo install SMPP. Terus apa? Ini SQL injection atau login aja. Oh ya. Terus access. Aduh, Zeo nanti dilengkapin nih ngapain-ngapainnya ya. Ini yang cookies berarti. Tuh kan. Nanti dikasih narasi ya. Jadi saya kebayang sih lagi pokoknya ngumpulin dulu aja gitu kan ya. Ngumpulin screenshot lah setidaknya. Nanti dirapiin Zeo, kasih keterangan dan lain sebagainya. Oke, habis dah. Udah. Nah, sebenarnya kalau secara umum kalian udah ngerti kan harus gimana. Nah yang nanti kalian mesti lengkapin itu setiap langkahnya kan. Nah, sebenarnya semua udah ditulis di sini kan, harus ngapa-ngapain ya. Database-nya udah ada, terus yang harus dirubah apanya. Nah, yang kalian mesti perhatiin tuh kan ada, kalau error apa aja ada lognya, headers dan lainnya. Terus, ini ya DBPHP ya, kali ya tadi ya, Dava ya, credentialnya nggak cocok ya. Kalau nggak cocok ya nggak nyambung lah pasti. Nah ini kan sebenarnya tinggal kalian modify. Ini kayak yang pertama itu kan, nih saya go through dulu sedikit ya. Kayak indeks. Indeks itu kan session start di mana mulai kan. Pada saat kita ngasih nih
kalau kita udah ngisi form itu kan kita ke authenticate. Nah, si get ini diganti jadi post, terus dikasih hidden token. Kayak punyanya Raffi tadi tuh, lengkap. Udah ada CSRFS-nya segala tuh. Terus kan gitu ya, dapet, submit. Nanti kalau udah masuk ke authenticate kan. Kalau misalnya dia belum punya akun, dia masuk ke register.php. Ini saya mau point out aja apa yang harus kalian rubah ya. Nah, untuk si form method itu jangan pakai get, tapi jadi post. Nanti cari kenapa begitu gitu ya. Nah, terus jangan lupa tuduh yang ini. Arahkan semua traffic ke HTTPS dan pertimbangkan header HSTS. Jadi kalian yang tadi udah jalan secara umum, rapi-rapiin lagi nih semua yang disuruh di setiap barisnya. Nah, terus kita lihat ya. Ini kan udah ada indeks PHP ya. Indeks PHP itu kan kalau misalnya belum kita ke register kan. Nah, di register itu kan dia nanti ke DB PHP ya. DB PHP itu ngapain? Connect ke MySQL. Register harus connect ke MySQL karena mau ngedaftarin apa yang dia insert kan ke dalam. Jadi session. Nah, si session ini kan menyimpan, nah, ini orang siapa nih gitu kan. Ini orang siapa, udah gitu dia masukin username sama post dia di-insert ke tabel baru. Nah, ini kan rentan SQL injection kan. Jadi di sini kan harus cek. Validasi input. Nanti saya jelasin prepared statement itu prinsipnya gimana. Terus password harus di-hash. Oke. Terus ini gimana biar nggak rentan injection. Terus ini error jangan ditampilkan ke user. Berarti gimana caranya tuh? Karena ini misalnya error gitu ya, misalnya error MariaDB versi berapa, no such table exists gitu, jadi ketahuan gitu. Baik, sebentar. Ntar ya, urusannya salah. Urusan ini adalah, oke. Remote working tuh gitu. Sambil saya ngecek. Oh, oke. Bentar. Saya harus ngisi pulsa dulu sebentar ya. Pulsa. Kok pulsa sih? Sebentar ya. Saya mengalami kepanikan karena lupa. Bentar dulu ya. Hah, lupa. Paketnya apa? Oh, nggak ada yang ini. Coba dulu ini ya. Tunggu sebentar.
Banyak kali lah ini urusan. Siapa disconnect? Tungguin. Dah. Udah bawa kali ya, maaf ya. Udah ya, ini kan berarti diisi ya, di hash. Oh, nah, liatin ya, ini kan formnya post segala macam tuh, kalian harus lihat kapan harus post, kapan harus guest. Ini register. Kalau misalnya authenticate, lihat. Si authenticate itu kayak gini. Nih. Authenticate itu kan berarti nanti kita ngambil dari form kan. Kita get username. Tapi justru jangan pakai get, gunakan post dan token CSRF. Jadi jangan, ini harus kalian ganti. Karena less secure gitu. Kalau pakai get, nih authenticate nanti lihat di sini ya. Kalian perhatiin nih. Nanti kan dia akan bilang, nanti kan kalau misalnya kalian login pakai user password, dia kan berarti nanti akan masuk ke database dengan ngecek user sama password itu ada nggak di situ. Jadi dia select ID password from accounts where username user yang tadi sama password yang tadi. Nah ini itu harus diganti dengan prepare statement gitu. Terus kalau ada error itu ditaruh ke log bukan ke output. Jadi yang tadi kan kadang-kadang kan kalau error muncul tuh ke user, jangan masukin ke log aja. Jadi adminnya tahu, user nggak tahu. Itu jangan lupa. Nah, terus verifikasi passwordnya tuh pakai password verify ya. Bukan plain text ya. Nah, terus ini kan berarti dia ngecek nih. Kalau dia sama dengan 1 berarti oke, true kan? Berarti dia akan kasih informasi nih si sesuai session yang sudah di-generate, dia login, dia generate ID baru gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kan pada saat dia masuk kan dapat session ID ya kan. Tapi pada saat dia authenticate, buatlah session baru gitu supaya nggak bisa diintilin sama orang gitu. Jadi supaya nggak ada session fixation. Jadi setelah login tuh ganti cookies biar nggak bisa diambil. Terus dia loginnya jadi true, akun ID-nya siapa. Nah, terus masuk ke home. Kalau nggak, passwordnya salah. Oke. Nanti saya jelasin. Nah, prepare statement. Kalian udah tahu belum sih prinsip prepare statement? Prepare statement itu, nih saya udah bikinin contoh nih. Itu tuh intinya cuma bikin placeholder aja. Jadi kalau di SQL, itu tuh kalau kita pakai statement biasa, itu tuh resikonya jadi bisa di usernya tuh terlalu bebas memberikan input, kebayang nggak? Jadi kayak misalnya kita mau gini ya, select bintang from user where username Alice kan. Ini kan nanti kalau misalnya berulang-ulang, ganti lagi jadi siapa, ganti lagi jadi siapa gitu kan misalnya. Terus ini tuh kalau pakai prepare statement tuh statementnya tuh dibuat posisi-posisi variabelnya sama tipe-tipe data yang harus masuk ke placeholdernya. Itu kayak gini deh, kayak misalnya kalian kalau jualan, kalau misalnya kalian pakai prepare statement tuh kayak misalnya orang, misalnya kan ada restoran yang nggak mau pesan dari WhatsApp kan, karena itu terlalu custom gitu. Mau pesan apa aja bisa. Misalnya saya mau nasi goreng toppingnya misalnya keju, es kelapa gitu, misalnya toppingnya kelapa sama jagung gitu kan ya. Anything gitu, kadang-kadang bukan makanan juga bisa dijadiin topping. Nah kalau kita mau prepare statement tuh kayak kita udah bikin menunya gitu, jadi kayak misalnya mau pedes nggak pedes, mau toppingnya cuma boleh apa 3 macam, nggak macam-macam gitu. Oke. Oke, gitu ya. Jadi bedanya apa? Nih ya, kalau di SQL ini bukan prepare statement, which is kalau kalian perhatiin SQL injection itu adalah kita bisa masukin perintah apa aja.
Nah, kalau security, ingetin. Security itu adalah urusannya melakukan apa? Filtering kan? Filtering itu kan dengan kita melakukan authentication, membatasi, meregulasi ya, bukan meregulasi istilahnya. Kayak misalnya gini, kalian kalau punya gedung, biar secure gimana? Ada authentication pakai kartu misalnya. Oke. Akses dibatasin kan? Terus ada SOP-nya kan? Kayaknya misalnya masuk harus pakai seragam atau harus ada janji dulu, harus ada nomor apa? Nomor kartu tamu misalnya gitu. Nah, jadi kayak di SQL itu juga ada cara kita menjaga supaya akses ke database-nya juga secure gitu. Jadi kelemahannya itu bisa di mana-mana. Kayak SQL injection aja itu kan dia sebenarnya nge-bypass kan dari harusnya lewat tengah kan. Dia loncat tuh dari form langsung ke backend bukan ke backend lagi malah langsung ke database. Nah, itu tuh nggak boleh. Nah, kalau kalian perhatiin, kalau misalnya kita pakai yang prepare statement, ya contoh ya. Nih ya, nih kalau ini kan nggak prepare statement. Kalau query-nya berubah jadi gini gimana? Select bintang from user where username Alice, tiba-tiba dia ngedrop table users. Karena dia tahu ada tabel users. Tabelnya hilang nggak? Hilang. Makanya jangan kasih ruang untuk orang bisa masukin apa aja. Buatlah kayak gini. Nih, kita bikin prepare statement from select from user where username. Jadi kita cuma bilang, ini ya, statementnya cuman ini, lu cuman boleh masukin username. Kalau lu mau jalanin, lu bilang, ini tanda tanyanya diisi apa. Ya udah kita bilang, oke, gue mau tuh diisi Alice gitu. Di Java juga bisa tuh pakai gitu. Jadi intinya, si prepare statement, nih kalau kalian perhatiin ya, untuk perintah apapun, itu nih dari kayak gini ya, ini kan nggak safe ya. Ini tuh bisa ditambahin lagi sama perintah lain, tapi kalau kita udah bilang kayak gini, kita cuma ngasih placeholder, ya udah pokoknya lu cuma boleh masukin email. Nah, nanti Bu siapa yang verify email bentuknya apa? Ah, itu bisa ada Python di depannya ngeregex gitu ya, atau di PHP di depannya pasang regex. Tapi anything that comes into this placeholder should be a in proper type and in proper format gitu. Kebayang ya? Jadi tahu ya prepare statement tuh intinya gitu ya. Kayak misalnya gini, insert juga udah dibatasin. Insert tuh cuman boleh scan value nggak Bu. Lu nggak boleh tiba-tiba ada ngedrop, tiba-tiba lu nge-alter tabel atau apa gitu tuh nggak bisa gitu. Update juga gitu dan seterusnya. Jadi ngerti ya maksudnya. Nah ini kan placeholder-nya beda-beda nih, MySQL, Postgre, SQLite, Java, PHP itu beda ya. Tapi intinya prepare statement namanya gitu, prepare. The statement has been prepared. Ya kayak misalnya kalau orang login, ya udah dong, login mah cuman ada username sama password kan. Kalau tiba-tiba jadi ada nama table kan, lu mau ngapain gitu. Nah itu harus difilter dari awal. Ya, ngerti ya. Gitu ya, jadi ini kalian udah paham ya. Nah ini kan authenticate melibatkan apa? Authenticate melibatkan mengambil variabel dari input form. Dan itu jangan pakai get, tapi post. Kenapa? Kita nunggu si formnya ngepost ke kita, instead of kita yang nge-get ke dia gitu. Terus kita jalanin si select-nya pakai prepare statement, jangan pakai statement terbuka. Karena itu bisa di-injection. Ya. Terus error jangan dimasukin ke output, di print, tapi masukin ke log. Terus verify-nya juga verify password-nya bukan plain text kan, karena di hash kan. Terus apa? Melibatkan session. Dah, sampai sini oke kan strukturnya kebayang kalian, jadi harus the whole apa ya? Skenario-nya kalian kebayang. Udah ya, register kan daftar. Authenticate kan authenticate. Nah, ini DB itu connect ke database. Kalau kalian nggak bisa connect, cek gitu. Ini kan kita connect ke localhost kan, karena jalannya di localhost. Ini passwordnya. Ini username-nya. Ini nggak ada passwordnya. Ini nama PHP-nya ya. Nama tabelnya ya. Ya. Kalau nggak bisa connect berarti error. Tapi
Nah, biasanya tuh gitu. Orang tuh kalau nge-develop kan bisa coba-coba, ya udah gue pakai root aja nggak ada passwordnya gitu. Terus nanti sampai di deploy itu nggak dirubah, jadi itu jadi backdoor yang sangat horor. Ya nanti orang tuh ngincer yang gitu, wah ini ada jangan-jangan dia pas develop lupa tuh nggak di password database-nya kagak diganti, ya udahlah bobol. Ya ini DB itu untuk connect ke database. Jadi kalau nggak bisa connect database coba cek. Terus ini ya kalau kita udah bisa login kan masuknya ke home nih. Dia perlu DB PHP kenapa? Karena perlu login ke database. Nah, dia kan selalu ada session nih, session ID siapa yang login kan. Dapatnya dari pas indeks PHP kan. Jadi pada saat kita masuk ke indeks tuh udah dicatat kan si session key-nya, benar nggak? Ya udah, tapi kalau dia udah login selamat datang, kita kasih sessionnya lu misalnya lu admin atau user biasa. Terus ya udah dicek kalau mau logout ke sini gitu. Tapi ini kalian lengkapin ya, set flag, cookie secure, HTTP only, same site menggunakan iniset atau header. Ini harus kalian kerjain. To do C31 escape output dengan HTML special characters. Jangan lupa itu home. Oke, yang home udah. Home udah, index udah. Oh ini profile. Nih profile itu ngecek kalau misalnya dia udah login, terus dia mau lihat profile, pastikan dia hanya bisa lihat profilnya sendiri. Taunya gimana? Taunya bahwa session ID-nya sama gitu ya. Ya kan? Ya, terus nanti dia akan ini ganti ya. Ini tuh nggak boleh gini, ganti jadi prepare statement. Nah, itu tuh dia akan ngelihat profilnya. Profilnya itu akan menampilkan alamat email, nama lengkap gitu. Terus bisa back ke home. Jadi ini nanti kan dia akan query berdasarkan connection-nya dan mengirimkan query ini. Kalau enggak, ya udah error berarti. Terus ambil fetching row yang sesuai. Jadi siapa nih dengan session key ini tuh ID berapa? Ambil identitas dia, tampilkan di profile. Dah. Sekarang logout. Logout ngapain? Logout hapus data sesi. Jadi semua data sesi dihapus. ID sesi diulang lagi biar nggak bisa dipakai sesi yang lama. Terus headernya itu balik lagi ke index PHP. Udah tuh. Udah sebenarnya kan the whole story-nya udah beres kan. Nah, jadi yang kalian harus lakukan tuh paham keseluruhan running ini. Terus udah di patching aja, hardening, testing, udah nggak susah gitu. Tapi lengkap ya. Udah. Terus saya sekarang mau ngasih materi dikit aja karena kalian bisa baca sendiri. Ini cuman dongeng dikit tentang IoT gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kalian sebenarnya settingnya, oke, gue udah bisa setup website yang secure. Gue udah setup laptop gue network secure gitu. Tapi kalau when you have Internet of Things attached to your devices or with your internet gitu, itu udahlah. 2020 aja udah 26 miliar connected device. Jadi si IoT ini sangat vulnerable dan dia itu jadi pintu untuk, nggak tahu, saya pikir kayaknya semua orang harusnya udah tahu gitu ya. Tapi IoT itu dia harusnya kan pakai TCP/IP protokol ya, tapi malah biasanya tuh dia pakainya M2M, jadi mesin ke mesin gitu. Ya maksudnya apa ya? Secara arsitektur dan network itu emang dia nggak punya protokol yang secure. Nah, main problem dari IoT adalah pada saat dia dibuat itu memang tidak memikirkan aspek-aspek security. Maksudnya gimana? Jadi gini, misalnya kalian punya mesin kopi atau misalnya microwave cerdas gitu ya. Orang kan cuman kepikir, ya udah gue bisa buka pintu dari jauh, gue bisa mantau CCTV dari jauh, gue bisa nyalain mesin kopi dari jauh. Yang dipikirin kan adalah, bisa connect ke device gue gitu, ya kan? Ada dashboardnya, keren gitu. Tapi lo mikir kagak gitu, itu tuh si device kecil-kecil ini, itu kan kalau bisa diakses sama kita, itu kan harus ada verifikasi kan? Misalnya, oke, gue connect nih sama handphone yang itu pakai aplikasi. Berarti kan handphone itu ada akses ke device itu entah dalam bentuk password atau username atau apapun. Ya kan? Dan itu kan disimpan kan dalam bentuk memori.
Nah, problemnya itu biasanya IoT itu nggak punya operating system yang bisa defense gitu, yang ada dispatchernya, yang ada apa ya, yang ada apa namanya sistem untuk monitoring apa yang terjadi, lagi ngapain gitu kan, nggak, mereka pakai firmware yang sangat, ya pokoknya jalan aja deh gitu. Nah, biasanya kan ada passwordnya. Password itu tuh password default gitu. Jadi kayak kalian gitu, defaultnya Kali Linux apa sih? Ya kalau itu nggak diganti, defaultnya MySQL apa, itu tuh ada gitu. Nah, parahnya lagi, udah masih device-nya ini nggak didesain untuk secure, dia punya password yang bisa di search. Ya kayak tadi saya random aja gitu yang nge-search misalnya. Saya nyari nih, misalnya Huawei apa sih gitu. Ya Huawei kan bisa apa aja loh ya. Bisa smartwatch bisa, kamera bisa, CCTV bisa. Itu tuh ada default settingnya tuh. Default settingnya 1, 2, 3. Kayak kalian deh misalnya ngaku, kalau misalnya kalian lagi baru punya router baru di kosan atau di rumah, itu kan ada password awalnya kan gitu. Defaultnya apa? Nah itu tuh bisa dicari, dan itu tinggal nge-browsing aja. Dan kalau yang makainya juga nggak sadar dan nggak ganti, ya udah gitu, kiamat. Nah kan sebenarnya ini ditujukan untuk user yang misalnya gue mau login, gue mau ganti password gue nih, default settingnya berapa, terus nanti kita ngeganti ya. Tapi kalau ini nggak diganti kan orang tinggal login. Nah, sebodoh itulah gitu ya. Ya emang gitu. Saya juga sering lalai. Nah, gitu ya. Nah, resikonya adalah sebenarnya problemnya gini. Kalau pakai AOT, itu device-nya banyak. 1 banyak, 2 udah banyak nggak secure. Ketiga dia nyantol ke device lain kan. Jadi kalau kalian udah semuanya secure, tapi kalian punya mesin kopi atau kulkas yang nggak secure, ya udah gitu. Apalagi misalnya si kulkas diverifikasinya pakai email. Terus emailnya ditaruh di memori kulkas. Nah, si kulkas ini tuh bisa diakses dari orang yang ada di sekitar kita ya, maksudnya yang di satu segmen network, misalnya di depan rumah, orang lewat gitu. Ya kita kan kalau deket gitu kan misalnya bisa, ada CCTV, ya bisa kita hack, misalnya kita tahu tuh tipe CCTV-nya apa. Coba login ke situ, coba. Kalau satu network kan bisa kita login. Terus kalau kita tahu admin masuk, ya udahlah. Bisa streaming, bisa nyuri datanya, bisa download datanya. Begitulah. Nah ya, contoh ya. Kulkas nih. Kulkas mengakibatkan pencurian. Nih. Si kulkas ini yang saya pernah cerita, itu problemnya adalah dia sangat-sangat, maksud dia tuh maunya si fridge ini tuh bisa kasih schedule Google. Jadi hari ini kuliahnya Bu Marisa nih gitu. Oh hari ini libur nih, tapi di kulkas. Tapi kan ini kan ke Google Calendar. Nah loginnya pakai Google Mail. Emang kalian pikir si kulkas ini tahu dari mana gitu? Gue mesti buka Google siapa? Ya pasti kan dari alamat email yang didaftarkan ke dia ya. Dia pasti nyimpen alamat email sama passwordnya dong. Ya kalau dia nggak punya mekanisme authentication atau apa untuk semua device yang connect ke dia, ya orang bisa nyuri nih. Kalian jadi bisa main in the middle attack gitu. Lihat ya. Walaupun fridge-nya pakai SSL, dia nggak ngecek SSL sertifikatnya. Jadi orang yang mau pakai connect ke dia tuh nggak dicek. Gitu. Jadi anyone bisa masuk ke dia gitu. Jadi ya udah gitu, orang yang lewat segala macam bisa nyuri karena nggak dicek ini orang siapa yang connect ke gue gitu. Nah ngeri kan, jadi kita bisa sebenarnya pakai fake server certificate, fake itu loh, kayak misalnya daftar sekolah terus nggak dicek ijazah kamu SD sama SMP-nya palsu nggak gitu misalnya, atau nggak dicek ya gitu-gitulah, sebangsa itulah. Nah itu kan bahaya tuh. Panjang lah ya, tapi kira-kira saya sederhanakan ceritanya gitu. Nah, ini tuh sebenarnya dia nge-tag firmware-nya, di mana firmware-nya tuh memang lemah. Portnya bisa diakalin lah, tapi secara prinsip gini, secara umum lah ya, teknikalnya beda-beda. Intinya sih
Si kulkas itu menyimpan data-data kredensial alamat Google tertentu kan. Kalau kita bisa masuk ke dia tanpa diketahui, tanpa dia ngecek, lu bos gue bukan gitu. Kita bisa masuk karena ya kita tahu, misalnya kita bisa ngehack koneksi internetnya atau koneksi internetnya juga nggak ada passwordnya, ya kita bisa masuk ke sini. Ya udah selesai gitu. Nah, itulah horornya si IoT ini. It can happen to macam-macam ya, bisa bentuknya malware gini ya. Si Mirai ini pernah dengar kan? Terus Linux based IoT device itu juga bisa ada botnya juga. Liatin dong, ini kayak gini nih. Username dan password untuk semua manufacturer sama supporting evidence-nya ada ya kalau kalian mau lihat ya. Kayak apa nih? Kamera, TV, IP kamera, printer, router. Kebayang nggak kalian dihack? Gue ngehack kantor lo pakai printer aja ya. Padahal kantor gila ya, gue bisa ngeprint lo dari sana. Gue sambil dari kamar mandi, gue sambil pipis gue ngeprint gitu. Lo nggak tahu orang lewat lagi ngehack juga cuy gitu. Masalahnya kalau siapa coba yang mau harusnya adminnya sih ya. Siapa coba yang mengecek semua device? Misalnya di kantor ada 10 CCTV. Berarti itu adminnya ya, nggak tahu lah. Orang IT-nya kan harus ngecek. Ini semua udah diganti belum passwordnya? Tapi kan males ya, misalnya kantor kayak Tell You nih, misalnya ada 12 lantai. Di setiap lantai ada 10 CCTV. Yakin nggak? Makanya misalnya perusahaan itu saya pada saat install tuh harus bikin SOP ganti password. Kalau nggak ada kiamat. Kayak gitu ya, jadi itu pengetahuan umum aja, liatin. I was attacked by my TV. Kita di-attack. Ya habis TV-nya sebenarnya aman zaman dulu sih. Pakai radio biasa aja, pakai baterai gitu. Sama TV biasa yang tabung teh yang gede. Nggak usah connect kemana-mana. Ya kalau mati lampu lah, tapi kan nggak dihack. Jadi ya begitulah ya. Security adalah kayak gitu-gitu. Nah ini juga kalian baca aja lah. Ada IP tracer default pokoknya intinya password default harus selalu diganti, harus selalu diupdate. Nantinya tuh sebenarnya yang menurut saya paling problem itu adalah nggak semua orang aware gitu loh. Jadi sebenarnya kalau udah ketanggor misalnya kayak ih data bank bocor, data pemilu bocor, nah baru ribut. Tapi setelah itu ya udah tenang-tenang lagi, database asal deploy, password gimana kita, web app berantakan, IoT nggak disetting, sok aja. Nah sebenarnya sih katanya akar permasalahannya tuh harusnya ada sertifikasi ya maksudnya, dan harus ada regulasi. Tapi menurut saya sih ya orang tuh harus dikasih awareness ya, maksudnya di kantor juga kalau dikasih training security, pegawai juga nyantai gitu. Oh iya oke. Foto-foto udah gitu nanti simpen password di post it lagi. Gila lagi nih orang gitu kan ya. Culture-nya yang harus dirubah. Nah, culture kita tuh manajemen uang aja belum bisa gitu kan ya. Itulah hidupnya terlalu rumit jadi gitu ya. Oke. Dah sekarang kita absen. Kalau nggak ada pertanyaan kayaknya mudah-mudahan lancar nih ya. Nggak susah kan tugas. Jadi tugas berikutnya tuh saya cuma nunggu laporan berikutnya gitu. Jadi update dari yang ini. Nggak ada tugas di luar itu lagi. Supaya kalian nggak momen dah. Oke. Kita absen dulu. Kita sekarang ke-13 ya. Ethical hacking mah adalah materi tambahan. Cek. Nimo, kenapa belum ngumpulin? Yang itu ya Bu, yang progres ya Bu ya? Ya. Itu tuh sampai mana Bu atau seprogresnya kita aja Bu? Progresnya dong. Nggak usah overthinking apa-apalah apa gimana pokoknya. Harus sudah sampai mana setengahnya gitu? Enggak. Oh ya udah. Jadi dalam kehidupan ini ya kalian kalau submit apapun misalnya mau posting konten atau misalnya mau bikin aplikasi itu sebenarnya 50-60 tuh udah, kalau kayak tugas gini 30-10 nggak apa-apa. Kerjain dulu gitu. Jangan kebanyakan mikir dulu. Pokoknya saya udah kalian ngumpulin udah seneng nih mau kumpulin cepet. Proyek besar. Makasih Bu. Tadi juga ada yang cuman screenshot juga biarin aja lah. Pokoknya saya tahu nih anak udah ngerjain gitu, nggak blank banget ya.
Terus nanti tinggal diupdate lagi gampang. Cek project besar dan apa tadi belajar apa? IoT. Kuliah dan diskusi. Ini baik. Oke. Pokoknya jebret-jebret aja. Oke, video. Nimo nih ada barusan. Kenapa Nimo baru muncul barusan ya? Apa udah dari tadi? Tadi Tadi Bu, soalnya. tapi belum ganti nama, ini pakai laptop teman. Tadi namanya Daulah di sini Bu. Oke. Aris Kimiardi. Oh ya Kimi. Lupa terus. Kalau manggilnya Kimi. Muhammad Raffi Putra Santoso. Raffi Putra. Raffi. Nggak ada. Naufal Fadil. Rizky Putra. Ada tuh paling atas. Hadir Bu. Oke. Naufal Fadil ada. Kecil kali suaranya, bro. Muhammad Zikri mana Zikri? Zikri udah makan? Udah. Ibu, Muhammad Rafi juga ada Bu sama Oh, Noval. lesu. Ih, kemana atuh kamu teh tadi? Tadi dari toilet Bu, maaf. Oh. Kesel. Zeo mana? Zeo, Hadir Bu. lagi di mana? Lagi di kampus Bu. Kamu Mau lagi praktikum. nongkrong di jalanan dia ini. Enggak, ini baterai saya habis Bu, makanya pakai device-nya Owen Bu Joshua. Maaf ya Bu. Oke. Ya, Zeo. Muhammad Raffi Azikri mana Raffi Azikri? Hadir Bu. Asik, oke. Agil. Hadir Bu. Agil ada. Dafa Abril. Hadir Bu. Woi, oke, mantap. Steph? Hadir Bu. Oke. Dwi Agus. Nggak ada. Wilhelmina ada dong? Hadir Ada. Bu. Wilhelmina semangat ya, lengkapin progresnya ya. Terima kasih sudah mengumpulkan. Nofri mana? Hadir Bu. Nofri, oke. Bima ada dong harusnya. Hadir Bu. Oke. Satria mana? Hadir Bu. Satria ada. Lutfiah, Lutfiah itu ya? Dispen ya? Oke. Hairon. Hadir Bu. Oke. Hideo ada dong. Hadir Bu. Oke. Dafa Husnureza ada dong. Ada Dafa. Bu. Oke. Raihan Akbar mana? Hadir Bu. Oke. Najwa. Safira. Oke. Owen. Hadir Bu. Oke. Fadilah Dwi. Hadir Bu. Oke. Eja. Mana Eja? Hadir Bu. Oke. Hafiz Naufal. Hadir Bu. Alright. Adrian mana, Dre? Adrian tadi ada. Ada Bu, ada. Oke, siap. Daniel Parlindungan mana? Daniel. Raffi Asifa. Hadir Bu. Males segitu ya, Raffi. Nirwan Dinata. Hadir Bu. Oke. Eliezer mana? Eliezer tadi Hadir ada. Bu. Eh, Eliezer hadir Tegar. Bu. Ya. Tegar mana Tegar? Hadir Bu. Tegar udah ngumpulin. Udah ngumpulin tadi. Oke, sip. Mantap. Thank you. Agatha Kinanti Pramdis. Bu. Lalu mau dari depan. Agatha Kinanti Pramdriswara Truli Amorta. Wih, susah sekali ya. Kalau suruh gitu ya password gimana ya? Adi. Ih, Adi nggak ada tumben. Devon? Ada ya Devon? Pon? Ada Bu. Iya. Ini Devon kan? Adi Ya, nggak ada ya? apa rame-rame di sini Bu. Bu. Tadi Daniel hadir Bu. Siapa? Daniel Bu. Daniel Sinaga. Mana Baru dia dari di kamar mana? mandi tadi Bu. Terus dia di mana sekarang? Nah, itu Bu. Oke. Gita mana Gita Adi? Nggak ada. Kita berapa orang sih? 27 berarti kan 26. Nggak tahu nih sama yang datang dan pergi. Nggak ngerti lah. 32. Udah ya? Oke. Jangan lupa
ngumpulin progres minggu depan, tapi kumpulinnya ya udah aja semingguan ini. Tapi saya udah publish tugasnya hari ini ya. Oke, semangat. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Makasih, Bu. Makasih ya, Jak. Thank you ya, Om. Makasih Bye-bye. banyak Ibu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih banyak, Bu. Dadah. Dadah, Bima.